Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kebahagiaan bagi al-fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian diberikan umur panjang yang barokah, disertai bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir batin, sehat wal afiat. Mudah-mudahan diberikan rizki yang halal, yang barokah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan silakan bagi sahabat sekalian yang belum meng-subscribe channel ini untuk meng-subscribe-nya. Insyaallah wasilah dukungan, bantuan, doa dari sahabat sekalian, channel ini akan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi halayak banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat rahimakumullah, orang tua merupakan pintu surga bagi kita sekalian. Dan meninggalkan berdoa terhadap orang tua akan menjadi penyebab terhalangnya, sempitnya, sulitnya rizki kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dhalikal baba awih fadhu. Kata Rasulullah, orang tua itu merupakan pintu surga bagi anak-anaknya. Silahkan, apakah engkau mau menjaga, mau mengabaikan pintu surga tersebut, ataukah engkau mau menjaganya? Dari hadis ini kita bisa lihat bahwa orang tua itu merupakan pintu surga bagi kita. Kata Rasulullah, silakan. Apakah kita mau mengabaikan pintu surga tersebut ataukah kita mau menjaganya? Bagaimana menjaga pintu surga tersebut? Yaitu dengan cara kita taat, bakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Menjaga lisan, tingkah laku, kita jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Maka dengan berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua, itu kita sama dengan menjaga pintu surga kita nanti di yaumil akhir. Kalau kita sudah mampu menjaga pintu surga itu, insya Allah, Allah akan memasukkan kita terhadap surganya Allah melalui pintu surga tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita durhaka, menyakiti, mengabaikan, melalaikan orang tua kita, kita pun sama dengan mengabaikan pintu surga tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu para sahabat, mari sama-sama kita berusaha, berupaya untuk menjaga pintu surga tersebut. Dengan cara kita taat, bakti, berbuat baik kepada orang tua. Karena kita punya harapan yang sama. Kita ingin selamat di akhirat. Kita ingin bahagia di akhirat. Kita ingin sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat rahimakumullah, Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mengangkat derajat kedua orang tuanya. Allah akan meridhoi orang-orang yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, Allah akan menghinakan orang-orang yang menghinakan kedua orang tuanya. Allah akan membenci orang-orang yang mengabaikan, yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebab secara syariat
Kita tidak mungkinlah ada di dunia ini tanpa wasilah kedua orang tua kita. Maka dari itu Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat rahimakumullah, di dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, warogi ma'an purojulin adoroka ingdahu abawahul kibaro falam yudkhilahul jannah. Celakalah bagi seseorang, kata Rasul, yang mempunyai kedua orang tua, namun kedua orang tuanya tidak dijadikan sebab ia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah bagi seseorang yang mempunyai kedua orang tuanya, tapi orang tuanya diabaikan, orang tuanya dibiarkan, orang tuanya tidak diurus, bahkan naudzubillah sampai durhaka terhadap orang tuanya, maka ia pun sama dengan mengabaikan pintu surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat rahimakumullah, jangan pun kita menyakiti orang tua, jangan pun kita durhaka terhadap orang tua. Kita meninggalkan berdoa saja terhadap orang tua kita, ketahuilah itu akan menjadi penyebab sulitnya, sempitnya, terhalangnya rizki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim di sana dijelaskan banyak sekali hal yang membuat rizki kita terhalang. Banyak sekali hal yang membuat rizki kita sulit. Di antaranya tarkud du'a bil khairi lil abawain. Tarkud du'a, meninggalkan doa bil khair, dengan doa yang baik. Lil walidaini, terhadap kedua orang tua. Ketika kita meninggalkan doa terhadap orang tua, maka ketahuilah itu akan menjadi penyebab tidak berkahnya rizki kita. Akan menjadi penyebab terhalangnya rizki kita, sulitnya, sempitnya rizki kita. Maka kalau kita ingin diberikan keberkahan hidup, ingin rizki kita berkah, perbanyaklah kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, doakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Allah menempatkan di alam kuburnya dengan kenikmatan, dijauhkan dari siksa kubur. Allah menerima amal baik dan menerima iman Islamnya. Kalau orang tua kita masih ada, doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur. Dan jaga orang tua kita. Berbuat baiklah kita sebaik-baiknya terhadap orang tua kita. Insya Allah itu akan menjadikan penyebab kita masuknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, mohon maaf, Al-Fakir tidak ada niat untuk menasehati para sahabat sekalian. Ini kita sama-sama mengambil pembelajaran dari hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu menjaga pintu surga yang telah Allah sediakan lewat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa masuk ke surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, kalau kita telaah, kalau kita melihat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Begitu banyak kisah-kisah yang Allah tunjukkan kepada kita. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Dan bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang menghinakan, mengabaikan kedua orang tuanya. Kita ambil salah satu kisah buat ibrah, pembelajaran buat kita. Bagaimana Allah memuliakan seorang Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Rasulullah memuji kebaikan Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya meminta doa terhadap Uwais Al-Qarni. Kelas sahabat, sekali bersahabat,
disuruh oleh Rasulullah meminta doa terhadap Uwais Al-Qarni, padahal Uwais Al-Qarni cuman pengembala kambing. Sampai Uwais Al-Qarni disampaikan oleh Rasulullah, Uwais Al-Qarni merupakan makhluk bumi, namun namanya masyhur dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sedemikian istimewa Uwais Al-Qarni? Sedemikian mulianya Uwais Al-Qarni baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena Uwais Al-Qarni mempunyai kecintaan, mempunyai ihsan yang sangat luar biasa terhadap ibundanya. Taat, patuh, bakti terhadap ibundanya. Karena memang Uwais Al-Qarni sudah tidak mempunyai ayah. Sampai-sampai saking taatnya, saking cintanya, saking patuhnya Uwais Al-Qarni terhadap ibundanya. Ketika ibundanya pengen melaksanakan haji, Uwais Al-Qarni tidak punya banyak uang. Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya membawa ke tanah suci. Dari kota Yaman ke kota Mekah yang sangat jauh. Melalui padang pasir di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Uwais Al-Qarni gendong ibundanya. Dibawa ibundanya berkeliling Ka'bah. Dibawa ibundanya untuk melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Begitu dahsyat hormat, cinta, takzim, patuh, bakti Uwais Al-Qarni terhadap ibundanya. Bahkan keseharian Uwais Al-Qarni hanya didermakan untuk ngurus ibundanya yang sudah lumpuh, ibundanya yang sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sampai-sampai para sahabat, kemuliaan itu ditunjukkan oleh Allah. Di antaranya ketika Uwais Al-Qarni meninggal. Masyarakat yang ada di kota Yaman merasa heran dan kaget. Ketika Uwais Al-Qarni yang secara dohiriah hanya pengembala kambing. Uwais Al-Qarni meninggal. Begitu banyak orang yang tidak dikenal berdatangan dari mana-mana untuk bertakziah kepada Uwais Al-Qarni. Begitu banyak orang-orang yang berdatangan ingin memandikan Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni dibawa jenazahnya ke pemakaman, begitu banyak orang-orang yang menghantarkan Uwais Al-Qarni, padahal orang-orang tersebut orang-orang tidak dikenal tahu dari mana datangnya. Wallahu alam. Bisa jadi bahkan menurut keterangan-keterangan para ulama, itulah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat rahimakumullah, begitu mulia orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Dan Allah sediakan pintu surga untuk dimasukinya, untuk orang-orang yang menjaga pintu surga tersebut dengan cara berbakti, hormat, mencintai, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, menjaga, tidak menyakiti kedua orang tuanya. Para sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memetik, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan dari hadis Rasulullah yang tadi disampaikan Al-Fakir. Wabil khusus Al-Fakir mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh, bisa berbakti kepada orang tua, bisa memuliakan orang tua. Mudah-mudahan para sahabat sekalian dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh, solehah. Dan mudah-mudahan putra-putri kita, keturunan kita pun oleh Allah dijadikan keturunan yang soleh, solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Banyak kesalahan itu keluar dari kebodohan Al-Fakir. Mudah-mudahan ada benarnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.